Pada kesempatan ini, saya mengambil sebuah tema, yaitu belajar dhamma di dunia maya. Tadi Romo Afan sudah menyampaikan pengantar tentang bagaimana kondisi yang kita harus hadapi sekarang ini. Ya, seperti yang sudah diketahui bahwa kita sekarang harus banyak melakukan aktivitas di rumah masing-masing terkait dengan adanya COVID-19. Nah, untuk itu, apapun bisa dilakukan di rumah, ya tentu salah satunya dengan bantuan media atau dunia maya ini. Ya, dunia maya di situ adalah dunia yang sebetulnya bukan dunia sesungguhnya, ya bukan sesuatu yang asli, bukan sesuatu yang nyata, tetapi seolah-olah itu ada nyata. Itu adalah dunia maya. Nah, jadi kalau kita dihadapkan kepada pilihan tentang bagaimana kita hidup sekarang ini, maka kita akan memilih untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik, sesuai dengan dhamma. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, di sini saya memiliki sebuah video, ya video singkat, video animasi, tapi juga saya pikir ada baiknya untuk dibagi-bagikan, dilihat semuanya. Tidak lama, videonya hanya sekitar 3 menit. Ini mudah-mudahan bisa saya share ya. Langsung saja ya ini ya share-nya ya. Coba. Nanti saudara-saudara semua bisa melihat dan ya mengambil makna ya dari video ini. Mudah-mudahan bisa. Ya, nanti bisa dilihat videonya sampai selesai dan apa makna yang bisa diambil dari video ini. Ya, tentunya kita kaitkan dengan dhamma. Ya, silakan.
Maaf Bante, nggak ada suaranya memang ya Bante? Oh iya, ya gimana ya caranya ya suaranya? Katanya ada diconteng dua-dua itu Bante sebelum Bante share screen. Eh, Ada contengan. apanya? Sebelum Bante share screen tadi Conteng, ada contengan itu diconteng dua-dua dipilih. conteng dua-dua ya, yang mana Nah, ya? ada Bante. Yang share Eh, komputer sound, Bante. share komputer sound di sebelah mana? Di bagian bawah tadi ketika mulai share Oh screen. iya iya. Iya, sudah selesai videonya. Oh, ulang lagi. Salah. Ya, sudah selesai ya. Iya. Baik. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Tadi kita sudah menyaksikan video singkat tentang bagaimana seorang menjalani kehidupannya. Ada dua pilihan yang dihadapi. Yang tadi, yang di sebelah kirinya, itu adalah pilihan tentang pola hidup yang kalau dilihat itu ya tidak sehat ya. Sedangkan kalau di sebelah kanan tadi adalah orang yang menjalani hidup dengan pola hidup yang sehat dan juga dengan pikiran yang positif. Jadi sebetulnya di situ ada dua pilihan dan hasilnya nanti ya tadi kita bisa lihat kalau orang yang tidak sehat maka dia juga ya semakin lama semakin berubah kan penampilan fisiknya ya semakin gemuk lah tadi kelihatannya. Mungkin karena kebanyakan di rumah ya sering ngemil dan lain-lain juga ya lupa untuk menjaga dirinya ya tadi akibatnya dia jadi stres dan penampilannya juga tidak menawan lagi. Tapi kalau yang sebelahnya tadi adalah orang yang menjalani pola hidup yang sehat. Yaitu orang-orang yang memang ya mengerti bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup. Karena memang banyak orang itu merasa ya saya hidup ini ya sudahlah jalani saja. Memuaskan diri. Ya, tidak peduli lagi dengan yang lain. Yang penting saya senang, saya bahagia. Ya sudah, saya lakukan apa yang menurut saya itu bahagia. Dan melupakan apa sesungguhnya makna dari hidup ini. Ya memang dalam Buddhis, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua hidup sebagai manusia ini dikatakan tidak mudah, ya sangat sulit. Dan lebih sulit lagi adalah ketika menjadi manusia, yang dikatakan dalam ada itu kicang sadam manusamang, ya, itu sulit sekali untuk mendengarkan dhamma. Jadi sudah menjadi manusia ini sulit, tidak mudah, dan setelah menjadi manusia kita juga sulit untuk menemukan dhamma, sulit untuk mendengarkan dhamma, sulit untuk bisa belajar dhamma. Nah maka dari itu umat Buddha tentunya akan berjuang untuk belajar dhamma. Seperti tadi yang disampaikan ya dulu sebelum adanya corona ini ya kita pada umumnya belajar dhamma di wihara masing-masing. Ya ini kalau di Samarinda kan pasti wihara Munadharma. Kemudian ada lagi sekarang Pusdiklat, Kusara Arama. Ya, itu yang ada di dekat sana. Nah, wihara Ekayana juga ya saya ingat masih ada kan ya kelas-kelas dhamma, diskusi-diskusi dhamma di sana. Nah, jadi kita pada umumnya itu kalau ingin belajar dhamma perginya ke wihara. Nah, sama di sini juga sama. Umat-umat
banyak datang ke wihara Dhammacakka. Ya setiap harinya, bukan hanya hari Minggu saja, tapi setiap hari datang. Ya entah itu berdana makanan kepada para biku sangga, kemudian mereka juga bisa diskusi dhamma, meditasi, ya atau hanya sekedar melakukan puja ya kepada Tiratana. Nah, ini adalah pola-pola kehidupan umat Buddha ya sebelum masa pandemi. Ya, sebelum adanya wabah ini. Nah, tetapi sekarang ini kita semua dihadapi dengan kondisi yang mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Ya, malah ada satu umat itu mengatakan, wah, saya kangen sekali dengan wihara. Mungkin karena sudah lama ya tidak ke wihara, karena harus stay at home, tinggal di rumah. Saya kangen, saya rindu dengan wihara, dengan kondisi di wihara. Nah, ini sebetulnya adalah ungkapan hati yang mewakili dari sebagian besar umat Buddha. Saya rasa begitu. Mungkin di sini juga kebanyakan merasa demikian. Karena beda, ya, katanya beda Bante. Kalau di wihara dengan ya puja bakti online itu kan itu beda katanya. Nggak tahu itu bedanya apa. Nanti masing-masing bisa merasakan sendiri. Bedanya di mana? Bedanya apa? Karena sekarang ini kan semuanya serba online. Ya puja bakti online, nanti ceramah online, Dhamma Desana online, Dhamma Sakaca online, Dhamma Talk juga online. Nah, termasuk sekarang kita ini adalah kegiatan puja bakti rutin dan kemudian dilanjutkan dengan Dhamma Desana ya. Nanti juga ada tanya jawab nanti kalau memang diperlukan. Ini juga bisa dilakukan secara online dengan media media Zoom dan Facebook. Ada di Facebook juga. Bisa diikuti. Jadi umat Buddha dari manapun ya, yang penting ada internet aja kan. Yang penting ada internet, ada kuota ya. Dan jangan lupa juga isi pulsa ini, isi kuotanya supaya nggak habis. Karena penting sekarang ini ya, internet. Kita bisa bertemu seperti ini, saya bisa bertemu dengan umat Buddha dimanapun, bahkan ya pernah juga saya diundang itu dari Amerika. Bayangkan dari Amerika itu ya mengundang bante-bante yang ada di Indonesia kebanyakan. Jadi mungkin salah satu keuntungan ya ini kalau kita lihat dari aspek positifnya ya salah satu keuntungan dari adanya corona ini adalah umat Buddha bisa belajar Dhamma lebih luas atau lebih mudah, terutama bagi umat-umat yang ada di luar negeri. Umat-umat Buddha yang ada di luar negeri, itu mereka, saya kira sekarang mungkin merasa beruntung ya bisa mendengarkan Dhamma secara rutin dan mendapatkan banyak input-input yang positif. Dan ini adalah kalau kita bisa katakan sebagai salah satu kelebihan. Ya, tadi dikatakan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kelebihannya adalah konektivitas menjadi lebih baik. Ya, utamanya adalah tentang penyebaran Dhamma ya. Jadi semua orang akan mudah untuk mengakses Dhamma dengan adanya teknologi. Nah, seperti Zoom, apalagi Facebook, media-media sosial yang lain. YouTube juga. Wah, mau cari video apa ada di YouTube. Ya, tinggal klik aja. Itu kelebihannya. Salah satu sisi positifnya adalah ya kita bisa belajar itu lebih mudah, lebih praktis. Ya, tidak harus membaca buku, tidak harus
ketemu langsung dengan bantenya, ya tidak harus ke wihara, tetapi di rumah pun bisa belajar. Nah, ini adalah segi positifnya. Tetapi sesungguhnya juga ada sisi yang negatif. Ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Nah, bagi umat-umat yang mungkin tidak atau kurang ya memiliki jaringan internet yang bagus, itu akan sulit mengikuti. Contohnya misalnya umat-umat Buddha yang ada di daerah-daerah, di tempat-tempat terpencil. Nah, mungkin di sana tidak ada internet. Atau mungkin di sana ya kurang bagus jaringannya, tidak stabil koneksinya. Itu mungkin akan mengalami kesulitan. Nah, ketika buka, misalnya mau ikut Zoom ini, wah, nggak bisa kan? Kalau nggak ada internet, ya nggak bisa. Lalu mau buka yang lain juga mungkin sulit, tidak ada sinyal, dan lain-lain. Ini kelemahannya. Ya, kelemahannya. Makanya kalau kedepannya, ya kita kalau bisa selain internet, itu kalau ada TV, mungkin lebih baik. Ya, itu ada pemikiran demikian. Jadi kalau memang ada TV Buddhis yang bisa menjangkau banyak orang, ya itu bisa jadi satu nilai plus, nilai tambah. Karena sekarang ini kalau masalah dunia maya, ya sudah bagus lah saya kira ya. Sudah ada website, sudah ada media-media sosial yang membantu. Apalagi sekarang banyak wihara juga punya account-nya masing-masing, jadi punya akses untuk meliput semua kegiatannya itu di wihara dan kemudian disiarkan secara live atau langsung melalui media-media sosial ini. Nah, kalau di Dhammacakka, di wihara Dhammacakka ini yang saya tinggal juga sama. Jadi semua kegiatan kita sekarang masuknya ke live streaming. Ya, itu bisa dilihat di YouTube atau di Facebook. Jadi semuanya streaming. Dan tidak ada penghentian kegiatan, tetap lanjut, tapi streaming. Nah, umat-umat memang belum bisa datang ke wihara. Tapi nanti katanya sih mungkin mau dibuka itu bulan depan. Ya, karena ini kan sudah masuk masa transisi ya, kalau di Jakarta sudah masuk masa transisi, ya sudah menuju normal kembali, menuju new normal katanya. Jadi pelan-pelan ini akan dibuka kembali, jadi umat-umat bisa datang ke wihara. Kalau sekarang sih sebenarnya sudah bisa, sudah boleh, tapi belum banyak umatnya, ada pun sedikit lah. Belum penuh seperti dulu. Dan memang butuh waktu juga untuk bisa normal kembali. Dan saya pun tidak yakin bisa normal kembali sama seperti yang dulu. Ya, karena mungkin umat juga masih ya belum siap sepenuhnya. Dan mungkin juga kalau mau pergi juga takut-takut, ya kan, masih ragu, masih khawatir. Tapi kedepannya nanti kita lihat, mudah-mudahan nanti awal bulan depan, ya wihara sudah bisa dibuka. Dalam artian umat-umat sudah bisa datang, puja bakti di wihara, sudah bisa, ya tidak lagi itulah, ya tidak lagi takut, sudah bisa melakukan kebajikan di wihara, tapi tentu dengan menjaga protokol kesehatan tadi yang dari pemerintah. Itu harus dipatuhi aturan-aturannya, misalnya seperti menjaga jarak, harus pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita munculkan. Jadi umat Buddha sebetulnya tidak usah takut. Nanti kalau sudah waktunya ya sudah boleh kok ke wihara kembali. Ya, tidak usah malu-malu lagi. Ya, tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Karena sebetulnya yang penting kalau kita sehat, ya sehat fisik maupun sehat mental, dua-duanya ini penting.
Yang penting kita punya kesehatan fisik dan kesehatan mental, maka itu sudah sebetulnya sangat cukup untuk menjaga kita ya dengan baik. Nah, itu adalah sedikit pengantar dari saya tentang adanya kemudahan bagi kita semua untuk belajar Dhamma melalui media sosial atau dalam hal ini ya dunia maya, dunia internet, gampangnya begitu. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kalau kita berbicara mengenai Dhamma, ya saya yakin umat Buddha sudah mengerti tentang Dhamma. Ya, Dhamma secara umum adalah ajaran Sang Buddha. Atau bisa juga memang banyak sih pengertiannya Dhamma. Bisa ajaran Buddha, bisa sebuah hukum, bisa sebuah kebenaran, bisa segala sesuatu, ya, segala sesuatu fenomena itu pun Dhamma. Ya, tetapi dalam hal ini Dhamma yang dimaksudkan di sini adalah ajaran Guru Agung kita, ya, Sang Buddha Gotama. Jadi apapun Dhamma yang sudah Sang Buddha ajarkan, ya, itu bisa kita pelajari. Ya, memang umat Buddha tahunya Dhamma itu ya kitab suci Tipitaka itu Dhamma. Yang ada berapa jilid buku, yang sekian banyak buku itu kalau dikumpulkan bisa satu lemari, itu Dhamma. Tetapi kalau diringkas, kalau kita mau rangkum, ya Dhamma itu kan ada 3. Ya, tidak berbuat jahat, berbuatlah kebaikan, dan membersihkan batin. Ini adalah inti sari dari Dhamma, ya, ajaran Sang Buddha. Kemudian, ketika kita mulai belajar Dhamma, sebetulnya kita sudah masuk pada tahapan yang pertama, yaitu pariyati. Jadi pada saat saudara-saudara yang sekarang ini menyaksikan atau belajar, mendengarkan Dhamma, ya, jadi belajar itu juga banyak prosesnya. Salah satunya adalah dengan mendengarkan. Ya, mendengarkan itu juga belajar. Makanya di dalam Manggala Sutta kan ada ya bahu saca. Ya, salah satu dari berkah itu adalah banyak mendengar. Ya, bahu saca atau bahu sutta itu banyak mendengar. Jadi dengan kita mendengar itu sebetulnya sudah belajar. Nah, jadi media-media sekarang ini kan memudahkan kita untuk belajar Dhamma. Kenapa? Karena kita bisa mendengar apapun. Ya, dari bante-bante, dari para Dhamma Duta, dari para pandita, ya, dari para penceramah ini, ya, semuanya kan adalah Dhamma. Nah, itu bisa kita dengarkan langsung, ya, tanpa harus ketemu orangnya, melalui media komunikasi. Dan kemudian, yang tidak kalah pentingnya, setelah kita mendengarkan, ya, jangan lupa, setelah itu dipraktekkan. Ya, pati-pati. Seringkali umat Buddha hanya berhenti pada pariyati saja, atau belajar saja. Nah, misalnya setelah ikut sesi Dhammadesana online ini, ya sudah, setelah itu kan tutup ya. Misalnya sudah selesai ya tutup, kemudian keluar. Habis itu apa? Ya lupa. Atau mungkin ya sudahlah, habis itu ini lagi, nonton TV lagi, kembali nonton TV. Atau mungkin pesta-pesta, ya nanti lupa dengan prakteknya. Jadi kalau bisa setelah mendengarkan Dhamma, ya apapun Dhammanya itu dari siapapun, kemudian direnungkan kembali. Jadi setelah selesai acara ini, Anda bisa renungkan kembali Dhamma itu. Nah, jadi renungkan, kalau bisa ya sebelum tidur direnungkan kembali Dhammanya itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan manfaat Dhamma. Dan manfaat Dhamma itu bisa membuat kita mendapatkan hasil Dhamma yang disebut sebagai Patiweda.
Jadi ini adalah 3 tahapan Dhamma itu sendiri. Jadi setelah belajar Dhamma, pariyati, kemudian praktek Dhamma, dipraktekkan, apa yang sudah disampaikan, itu direnungkan, kemudian ya dipraktekkan dalam batinnya, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk kemudian mendapatkan pengalaman Dhamma. Nah, pengalaman Dhamma ini harus didasarkan oleh masing-masing orang. Ya, bukan orang lain. Ini masing-masing. Ketika kita merenungkan Dhamma, mengalami Dhamma itu sendiri, ya maka ini sudah menjadi hasil atau manfaat Dhamma, ya Patiweda. Nah, makanya juga di dalam salah satu dari sifat mulia daripada Dhamma, itu ada 6 yang di dalam Dhammanusati. Salah satunya itu adalah Opanaiko, yaitu menuntun ke dalam batin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini harus dipraktekkan. Nah, ini sebetulnya menunggu kita untuk praktek Dhamma. Jadi harus dipraktekkan sendiri. Itu disebut Opanaiko. Nah, maka Dhamma ini harus dipraktekkan. Setelah kita belajar Dhamma, harus dipraktekkan, kemudian baru mendapatkan hasil. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari Dhamma. Nah, kemudian ya kita bisa mencoba untuk belajar, ya sedikit-sedikit belajar. Selain belajar Dhamma melalui media sosial, juga harus belajar bagaimana kita mengakses media-media komunikasi ini. Ini juga penting, karena saya yakin tidak semua umat Buddha bisa atau paham menggunakan ini ya seperti Zoom ini kan mungkin juga tidak semuanya paham. Jadi harus belajar juga. Nah, ini untuk memudahkan kita. Jadi bagaimana ya kalau yang sudah biasa sih mungkin sudah bisa ya, sudah mengerti. Tapi kalau yang belum, nah mungkin ada baiknya kalau Daya Kasaba atau pihak-pihak penyelenggara acara, panitia, itu bisa memberikan sosialisasi kepada umat-umat. Mungkin dengan bantuan begitu ya, bantuan untuk misalnya menggunakan Zoom, bagaimana caranya. Nah, ini kan tidak semua umat itu bisa. Apalagi umat-umat yang sudah lanjut usia, itu mereka mungkin sulit. Ya, mungkin sulit. Jadi butuh bimbingan. Itu bimbingan dari kita semua. Bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik. Karena sebetulnya begini ya, saudara-saudari sekalian, media sosial, ya entah itu Zoom dan lain-lain, yang kita gunakan setiap harinya itu, termasuk WA juga, WhatsApp itu, semuanya itu sifatnya netral. Ya, kenapa banyak orang mengatakan, wah jangan suka main HP, jangan suka main-main media sosial, nanti kamu jadi rusak begitu. Kenapa? Sebetulnya bukan media sosialnya yang jahat, tapi orangnya sendiri yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Nah, jadi sebetulnya media sosial itu sifatnya adalah netral, ya tidak jelek, juga tidak baik. Ya tergantung dari penggunanya, tergantung dari usernya. Maka kita pun harus bisa menjadi pengguna yang baik. Ya, melihat media sosial ini atau dunia maya ini yang sekarang kita gunakan untuk komunikasi, kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang membantu untuk belajar Dhamma. Memang bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain, yang sifatnya merusak, yang sifatnya tidak baik, yang sifatnya itu ya tidak berguna, bisa juga. Dan memang itu mudah sekali. Ya, tinggal akses aja lewat internet, apapun bisa dicari kan. Tapi kita memilih untuk menggunakannya dengan positif, dengan baik. Dan ini harus diajari, harus diberitahu, harus disampaikan terus-menerus.
Nah, jangan sampai umat Buddha itu ya gaptek lah istilahnya ya, atau tidak mengerti tentang media-media sebetulnya yang bisa digunakan secara positif. Jadi tidak semuanya lah internet itu dikatakan jahat atau tidak baik atau bisa membuat orang menjadi kecanduan, ketagihan. Memang bisa. Tapi kalau kita gunakan itu dengan bijaksana, maka sebetulnya sangat membantu sekali ya internet ini. Ya, saya pun kadang-kadang kalau mencari bahan, ya mungkin sulit ya kalau mencari di buku, carinya lewat internet itu mudah sekali dapat ya. Misalnya mencari apa ya? Misalnya mencari suta gitu ya. Mencari ya, misalnya ya apa? Suta tentang cinta kasih gitu ya. Rania Meta Suta atau yang lain lah suta tentang manfaat ya mengembangkan cinta kasih ya Meta Nisangsa Suta itu kan tidak ada di buku-buku Parita kan mungkin jarang ya ada ya. Tapi kalau saya cari di internet ya Meta Nisangsa Suta gampang sekali keluar ya bahasa Indonesianya ada bahasa Palinya juga ada jadi kita mudah untuk belajar. Ini adalah salah satu manfaat ya dari internet. Jadi tidak melulu internet ini membuat orang menjadi ketagihan atau kecanduan, bahkan sampai mungkin bisa menghancurkan kehidupannya. Ya tidak juga. Yang jelas ya kita harus punya persiapan dulu yang paling baik yaitu dengan ya melihat ini adalah media yang bisa digunakan untuk kebaikan juga. Nah, ini penting. Jadi bagi umat-umat yang ada di rumah, kalau punya anak juga harus diajari, harus dibimbing. Ya, karena kita tidak bisa membuat anak itu tidak pegang handphone. Sulit saya kira ya. Kamu tidak boleh main handphone. Tidak bisa itu sekarang ini. Sudah tidak mungkin. Sudah bukan zamannya lagi. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan membimbing mereka ya supaya menggunakan handphonenya itu atau laptopnya ini ya apapun itu gadgetnya ya, gunakanlah dengan baik, gunakanlah dengan bijaksana. Itu yang bisa dilakukan. Kalau menghentikan orang tidak main handphone, tidak main laptop, saya kira sulit ya. Tidak mungkin bisa menghentikan. Tapi kalau mengajari mereka supaya menggunakan ini dengan baik, bijaksana, itu masih mungkin. Nah, bagi orang-orang tua, sama sebetulnya kita juga harus mengajari mereka. Jadi kalau orang tua yang sudah sepuh gitu ya, kan mungkin sulit, nggak ngerti juga ini apa, gimana mainnya, gimana bukanya. Nah, kita juga harus ajari. Kita juga harus ajari mereka pelan-pelan. Nah, kalau perlu dibantu, ini bagaimana supaya bisa ikuti puja bakti online nanti masukin ini. Nah, pelan-pelan dikasih tahu, diajari. Dan kalau perlu ditemani, dibimbing ya pelan-pelan supaya mereka bisa juga mengikuti sekarang ini. Karena ya kendala kita juga adalah bagi orang yang lanjut usia, itu kendala juga dalam menggunakan media sosial karena tidak semuanya bisa. Ya, di sini juga kan ada kebaktian manula. Jadi mereka pada tanya-tanya sudah ini kapan ya kita kebaktian lagi di wihara. Nah, kapan ini bisa ke wihara lagi begitu? Karena sudah lama kan, sudah 2 bulan, sudah hampir 3 bulan, sudah tidak ke wihara, sudah tidak puja bakti lagi. Mereka disuruh menggunakan Zoom, ya mungkin tidak semuanya bisa. Ditanya ini berapa orang kan? Ditanya dulu kan di grup. Ini berapa orang yang mengerti Zoom? Ya paling mungkin hanya 4-5 orang yang mengerti dari sekian ratus orang, mungkin hanya di bawah 10 orang yang bisa mengerti. Jadi memang sulit kalau kita paksakan juga mereka menggunakan ini tanpa bantuan, ya sulit. Jadi memang harus dibantu pelan-pelan. Nah ini khususnya bagi yang muda-muda, ya bagi kalangan
Yang anak-anak muda, saya kira pasti semuanya sudah paham tentang ini, ya bisa dibantu. Itu orang tuanya, atau mungkin kakek neneknya yang sudah sepuh, nah bisa dibantu. Supaya bisa sama-sama ikut. Apalagi di sini kan, Pusdiklat Kusala Arama kan setiap hari ya, kalau saya tidak salah, itu setiap hari mengadakan kebaktian. Jadi bisa ikut ya, setiap hari. Dan pasti banyak manfaat yang bisa diambil dari Dhamma. Jadi kita ya dengan adanya kondisi sekarang ini mau tidak mau belajarnya juga harus secara online. Dan untuk bisa belajar online kita harus belajar untuk bisa belajar online gitu. Jadi 2 kali belajar. Jadi selain belajar online, kita juga harus belajar bagaimana cara menggunakan media-media online ini dengan baik. Itu juga penting. Jangan sampai kita gunakan nanti secara salah. Nah, makanya harus belajar dulu pelan-pelan. Kalau tidak tahu ya tanya. Lebih baik bertanya. Kalau tidak tahu dan kalau sudah bisa, nah ini digunakan dengan baik. Digunakan dengan baik. Dan juga ya boleh dibagi-bagikan, diberitahu kepada saudaranya, kepada keluarganya yang lain, teman-teman, sahabat, ya supaya juga bisa ikut. Ya sampai nanti kapan ya? Ya belum tahu. Sampai ya seterusnya mungkin. Sampai seterusnya. Ya ini bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk belajar Dhamma. Karena sebetulnya begini saudara-saudari sedama, apa yang Sang Buddha ajarkan, ya Dhamma, itu dikatakan sebagai rakit. Ya. Kulu pamo maya dhammo, desito nitara nataya, no gaha nataya. Nah, jadi Dhamma Sang Buddha itu seperti rakit yang kita gunakan untuk menyeberangi sungai. Nah, jadi ceritanya begini. Jadi misalnya ada orang yang sedang melihat sebuah sungai yang luas sekali. Dan di depan sungai itu, di seberang sungai itu, ada daratan atau ada pantai yang lebih baik. Jadi kalau di sini kondisinya mungkin tidak aman, ya daratan ini tidak aman, penuh dengan bahaya, penuh dengan gangguan. Sedangkan di sebelah sana, di seberang sana, itu ada daratan yang aman, yang lebih baik, yang bebas dari gangguan. Nah, kita kan tentu ingin menyeberangi sungai itu supaya sampai ke sana. Bagaimana caranya? Kalau dilihat, ya tidak ada jembatan, tidak ada perahu, tidak ada orang. Lalu bagaimana? Ya kita akan membuat rakit. Jadi rakit itu ya. Jadi gabungan dari beberapa bambu-bambu atau kayu-kayu itu digabung, ya diikat, itu kan rakit ya, menjadi sebuah rakit. Nah, kita akan berusaha untuk menyeberangi sungai itu dengan rakit. Jadi Dhamma itu ibarat seperti rakit. Seperti satu media yang digunakan untuk menyeberangi. Supaya bisa sampai ke pantai seberang atau ke pulau di daratan yang seberang itu. Nah, sama sebetulnya. Media sosial ini juga seperti rakit. Makanya kalau ada orang yang mengatakan jangan belajar Dhamma di internet, ya itu salah besar. Karena ini juga seperti rakit kok. Ya, apapun Dhamma itu sendiri seperti rakit. Jadi media sosial ini pun seperti rakit yang kita gunakan untuk belajar Dhamma. Tidak ada salahnya. Tetapi setelah sampai di pulau seberang, setelah sampai di daratan yang baik itu, yang lebih aman, yang sudah nyaman itu, nah rakit ini harus kita tinggalkan. Kalau rakit ini kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, ya memang itu sangat berharga bagi kita pada saat menyeberang. Tetapi pada saat sudah sampai, ya sebagus apapun rakit ini,
ya setinggi apapun jasanya rakit ini, itu pun harus kita tinggalkan rakitnya. Ya, jadi tidak kita bawa kembali rakitnya, kita jalan-jalan dengan menggotong rakit. Tidak, rakit pun harus kita tinggalkan juga. Sudah, tinggalkan saja. Kita jalan, itu akan lebih baik daripada kita gotong-gotong, ya kita panggul rakitnya, berjalan kemana-mana dengan memanggul rakit, itu kan capek, ya menderita. Jadi lebih baik apa? Ya sudah, tinggalkan rakitnya ini. Nah, jadi sama seperti dengan dunia maya ini atau media-media komunikasi yang ada sekarang ini, itu pun seperti rakit kita untuk mendalami dhamma. Dan setelah kita mendapatkan manfaat, sudah tinggalkan. Nah, ini hanya media saja kok. Ini hanya sarana, ya sarana kita untuk mendapatkan manfaat dari dhamma. Dan kalau sudah dapat manfaat, bagaimana? Ya sudah. Kalau sudah menjadi arahat, sudah mencapai nibbana, bagaimana? Ya sudah, tinggalkan. Jangan melekat dengan rakit itu. Jangan melekat dengan media sosial. Karena sebetulnya ini semua hanyalah sebagai media, ya, sarana kita untuk mendalami dhamma. Nah, sarana ini bukan untuk dilekati. Jadi jangan juga kita harus melekat dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini. Wah, kalau saya tidak buka internet 1 hari saja, wah bisa menderita. Itu namanya melekat. Itu juga bahaya. Atau mungkin saya tidak buka HP 1 hari saja, tidak buka WA 1 jam saja, itu menderita. Nah, ini melekat juga. Bahaya. Jangan kita melekat dengan media sosial, dengan handphone, dengan laptop, dengan gadget. Itu juga bahaya. Tetapi jangan juga kita tidak mau menggunakannya dengan menganggap itu ya tidak ada gunanya. Itu juga ekstrim, sama-sama ekstrim. Jadi bagaimana? Ya gunakan seperlunya, sebisanya, ya semaksimal mungkin. Tapi jangan melekati dengan media-media ini. Nah, apalagi sekarang ini kan orang bisa bisa tulis apa saja itu di media sosial. Bisa komentar apa saja. Karena terlalu bebas menggunakan media sosial, tidak lagi menggunakannya dengan bijaksana, ya terlalu bebas. Jadi apapun itu dibagi-bagikan, apapun itu dikeluarkan unek-uneknya. Ya, kalau yang dibagikan itu baik tidak masalah. Tapi banyaknya itu adalah yang saya perhatikan, yang dibagikan, yang diunggah, yang ditulis itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang malah membuat orang-orang menjadi ya semakin banyak kotoran batinnya, ya, semakin serakah, semakin benci, semakin sombong. Nah, ini juga harus kita waspadai, jangan sampai seperti itu. Ya, kan karena belum lama ini kan juga ada ya kasus orang yang injak-injak kitab suci misalnya. Itu kan juga lagi heboh ya. Nggak tahu kalau di Samarinda ada nggak? Tahu nggak itu? Mungkin tahu juga lah. Ya, Tahu ada juga, Bang. ya tahu juga. Ya, jadi heboh itu kan. Jadi ada yang injak-injak kitab suci agama Buddha. Ya mungkin bukan Theravada. Tapi ini kan bukan suatu hal yang baik sebetulnya. Bukan suatu hal yang patut dicontoh. Memang tidak baik. Tetapi jangan sampai karena itu kita jadi menimbulkan kebencian juga. Ya sama tidak baiknya dengan dia. Kalau kita meresponnya dengan membenci, dengan kebencian, ya itu juga sama tidak baiknya. Ya, dengan menghujat, dengan mengata-ngatai, ya dengan mencaci maki, ya apalagi sampai adu mulut, adu argumen, apalagi sampai menuntut, itu kan lebih-lebih lagi. Ya, buat apa seperti itu? Ya sudahlah, ya kita anggap saja ya kalau memang ada orang yang berbuat jahat, apa yang harus dilakukan? Bukan dengan membenci,
tapi sebetulnya kita harus mengembangkan karuna, harus mengembangkan welas asih. Jadi harus kasihan sebetulnya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, kita harus kasihan. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Ya bukan malah marah-marah, membenci, ya menghakimi. Ya, itu malah timbul kebencian. Ya hati-hati, jangan sampai begitu. Jadi lebih baik kita timbul kasih sayang, ya welas asihnya. Ya kalau memang dia bisa berubah, ya, mungkin dengan kasih nasihat, kita bisa kasih bantuan, ya kasih petunjuk. Kalau memang dia bisa berubah, ya bagus. Tapi kalau dia tidak bisa berubah, ya sudahlah. Kita harus apa? Kita harus UPK. Makanya ini juga adalah praktek dhamma. Ya, praktek dhamma. Jadi metta, ya cinta kasih, karuna, kasih sayang. Kalau kita bisa membuat orang lain berubah lebih baik, dia bisa sadar kesalahannya, ya kita ikut bahagia. Itu mudita, senang. Tapi dia tidak mau berubah, bagaimana? Ya sudah, kita UPK. Kita harus tenang, seimbang. Ya, jangan sampai muncul kebencian. Nah, ini penting bagi umat Buddha dimanapun. Kalau sudah mengakses media-media itu, nah, kita harus siap mental. Jangan sampai karena sedikit kalimat atau sedikit tulisan itu mengganggu kita, sehingga kita malah menjadi lupa untuk praktek dhamma. Ya, silakan Anda mengakses semuanya ini, mengikuti segala macam kegiatan di internet, di dunia maya, di media-media sosial, itu dipersilahkan, tidak ada larangan, tetapi harus siap secara mental juga. Dalam hal ini, kita gunakan media-media sosial ini dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kita mendapatkan manfaat dhamma, ya, bukan malah mendapatkan bencana ya dari media. Ya, dengan menjaga kata-katanya, menjaga tulisannya, menjaga komentarnya, menjaga statusnya juga. Jangan sampai memunculkan status-status yang malah memunculkan masalah ke depannya. Nah, inilah bagaimana kita memanfaatkan segala sesuatu kemajuan yang ada ini dengan baik, sehingga kita bisa terus berkembang dalam dhamma. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya dari pelaksanaan dhamma ini. Saya kira seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dhamma, dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Ya, setelah ini dan besok dan selanjutnya sampai kapanpun. Ya, kita gunakan dhamma ini sebagai rakit untuk berjuang. Ya, bukan untuk dilekati, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diutamakan, ya diagung-agungkan, bukan, tapi untuk dijadikan sebagai sarana media, sebagai latihan kita untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi sampai nanti kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya ke depannya. Semoga semuanya bisa berbahagia. Sabe sata babantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.